Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang kenapa kamu itu sulit move on. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah ditinggalkan, disakiti, dikhianati, tapi kamu tuh sering mikirin dia gitu. Kenapa sih kamu tuh sulit banget move on dari dia? Padahal kamu tuh udah kayak pengen banget move on, tapi nggak bisa-bisa gitu. Kamu terus-terusan mikirin dia. Kenapa sih? Apa sih alasannya? Jadi kita akan lihat prediksinya, ya. Oke, jika readingan ini beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Jadi tema kita tentang kenapa kamu itu sulit move on dari dia. Kita akan lihat prediksinya, ya. Ini buat teman-teman yang selalu mikirin seseorang nih, gitu ya. Gak bisa terfokus atau mungkin kamu tuh gak bisa lupa gitu sama dia. Selalu ingat sama dia. Padahal kamu jelas-jelas sudah pengen ngelupain dia, tetapi selalu saja dia tuh hadir dalam ingatan kamu. Oke. Kenapa kamu sulit move on? Karena di sini kamu tuh masih sayang, rasa cinta itu banyak banget masih. Dan rasa sayang, rasa cinta kamu itu awalnya sudah berubah menjadi pengharapan. Tetapi ternyata dia menyakiti kamu. Dia pergi dari kamu, dia mengkhianati kamu, dia menghancurkan kamu gitu. Alasan yang membuat kamu tidak bisa move on itu karena sudah menjadi sebuah pengharapan. Jadi kamu tuh kayak udah berangan sama dia gitu, bahagia, kamu sudah berjuang juga, kamu sudah usaha, segala sesuatu sudah kamu beri, mungkin tentang finansial juga, tentang diri kamu juga, kamu tuh sudah mengorbankan semuanya demi dia. Tetapi kenapa dia malah pergi gitu, dia meninggalkan kamu, dia menyakiti kamu. Nah itu alasan yang membuat kamu tuh sulit move on, karena kamu belum bisa terima di posisi yang saat ini, diketerlukakan, dikecewakan, dihancurkan gitu. Karena sejauh ini kamu tuh terus berusaha untuk melupakan, tetapi nggak bisa. Ya, sejauh ini kamu sudah benar-benar usaha banget untuk ngelupain dia, tapi tetap aja pikiran kamu tuh ke dia, terfokusnya masih ke dia ya, karena itu tadi, sebelum kamu sama dia berpisah, kamu tuh sudah berharap hubungan ini akan baik-baik terus gitu. Kamu tuh sudah yakin bahwa dia tuh akan setia, kamu sudah yakin bahwa dia tuh tidak bisa hidup tanpa kamu, tetapi kenyataannya dia malah pergi dan mengkhianati kamu. Itu yang membuat kamu tuh sulit move on, apalagi rasa sayang dan rasa cinta kamu tuh masih besar gitu. Ya, jadi walaupun kamu berjuang, kamu berusaha untuk ngelupain dia, tetap nggak bisa. Apalagi ada rasa sakit hati, kecewa, terus terluka di sini masih besar. Itu yang beralasan kamu belum bisa ngelupain dia juga. Dan mungkin banyak finansial atau keuangan yang udah kamu beri sama dia gitu. Kamu berjuang demi dia, mungkin kamu kerja ya, atau mungkin kamu mencari usaha, atau mungkin kamu usaha ya, mencari finansial sendiri demi dia juga, tetapi dia malah pergi bersama orang lain gitu. Itu sih alasannya gitu. Sebenarnya kalau aku lihat, rasa cinta, rasa sayang kamu nih memang ada, tetapi tidak begitu besar gitu ya, karena rasa sayang, rasa cinta kamu tuh udah ditutupin dengan kebencian, dengan kesakit-hatian, dengan keterlukaan gitu. Jadi itu yang membuat kamu tuh kayak udah nggak ada perasaan lagi sama dia. Memang ada masih, tetapi nggak begitu besar. Jadi kalaupun nanti dia kembali, kamu tuh kayak masih memikirkan gitu, mau diterima atau tidak gitu. Tetapi kayak merasa dia nggak akan kembali gitu, kamu ngerasa dia nggak akan kembali gitu, walaupun energi dia besar sama kamu, dia masih sering mikirin kamu, tetapi juga yang aku lihat dia nggak akan kembali gitu. Jadi itu yang membuat kamu tuh sulit move on, karena memang terlalu banyak kesakit-hatian yang dia tanam, terlalu banyak pengharapan yang sudah kamu harapkan dari dia gitu, terlalu yakin kamu sama dia, tetapi kenyataannya malah tidak sesuai yang kamu pikirkan. Jadi sebenarnya mungkin ada beberapa teman-teman yang
merasa lah ya readingan ini untuk kamu. Sebenarnya kita kalau ingin melupakan seseorang itu tidak bisa diprediksi gitu. Jadi nggak tahu kapan kita bisa ngelupain orang itu, kapan kita bisa move on dari orang itu gitu, kapan kita bisa bener-bener lupa sama orang itu gitu. Kita nggak bisa prediksi, cuma harus kita jalani gitu. Kayak kita biasakan hidup tanpa dia. Kayak gini kan kamu udah biasa tuh hidup tanpa dia. Tapi kamu harus bisa belajar ikhlas dulu gitu, terima dulu posisi kamu saat ini tuh sudah tidak sama dia lagi gitu. Kamu tuh kayak masih belum ikhlas aja gitu, karena sejauh kamu sama dia, sejauh itu juga kamu berjuang gitu. Nah, rasa nggak ikhlas itu yang membuat kamu tuh ngerasa bener-bener kesel gitu. Itu yang membuat kamu tuh sulit move on, karena selama ini kamu tuh terus berjuang, bukan karena finansial aja gitu, tapi mempertahankan hubungan juga kamu berjuang gitu. Tapi kenyataannya dia seperti itu sama kamu gitu. Itu yang membuat kamu tuh beralasan belum bisa move on dari dia. Karena pikiran kamu tuh masih ke dia, dan kamu tuh pengen kayak balas dendam lah seperti itu. Kamu pengen dia tuh ngerasain sakit hati lah gitu. Kamu pengen dia tuh juga terluka lah seperti itulah gitu. Karena memang rasa sakit hati di sini tuh terlalu besar. Itu yang membuat kamu tuh sulit move on dari dia gitu. Apalagi kamu ini ingin lupain dia tuh kayak berusaha banget gitu, berjuang banget ngelupain dia. Nah, itulah semakin kita berusaha, semakin kita sulit untuk melupakan. Memang semua itu tidak ada usaha atau doa yang sia-sia ya, atau yang mengkhianati hasil. Cuma kalau kita ingin melupakan seseorang itu ikuti saja alurnya, ikuti saja jalannya. Semakin kita kenceng ingin melupain seseorang, semakin kita menggebu-gebu ingin melupain seseorang, semakin gak bisa juga kita ngelupain orang itu gitu. Apalagi orang itu berkesan buruk di dalam hati kita, apalagi orang itu pernah menyakiti kita dan membuat kita terluka. Itu sih alasan yang membuat kamu tuh sulit banget move on dari dia gitu ya. Ya jadi semuanya sih nggak ada yang nggak perlu di terburu-buru lah ya, semuanya itu pakai proses ya. Jadi kalaupun saat ini kamu itu di posisi yang udah berusaha banget, ya udah ikuti saja alurnya, nggak perlu harus terburu-buru. Biarkan kalau memang dia masih dalam pikiran kamu, kalau dia masih ada di dalam hati kamu, ya biarkan terus mengalir gitu. Mungkin kamu ada beberapa yang kayak nggak bisa, aku sayang, aku kangen sama dia, aku pengen ketemu, pengen dia telepon aku, pengen, ya itu yang membuat kamu itu semakin nggak bisa ngelupain dia, semakin nggak bisa move on, karena kamu tuh masih berharap aja dia tuh akan kembali sama kamu, padahal jelas-jelas dia udah nyakitin kamu, udah buat kamu terluka, dia udah on off, dia tiba-tiba pergi dari kamu gitu. Jadi kamu kayak harus bisa belajar tanpa dia gitu, harus bisa sendiri tanpa dia. Jadi dengan terbiasanya waktu, dengan terbiasanya kamu tanpa dia, kamu akan bisa kok ya move on dari dia gitu. Asal ada kemauan dari kamu. Memang di sini ada kemauan, tetapi kayak terlalu menggebu gitu. Move onnya tuh terlalu menggebu gitu. Padahal kamu tuh belum dipertemukan dengan orang yang tepat gitu. Jadi takutnya nanti kamu menjalani hubungan atau ketemu dengan orang yang salah lagi dan akan menyakiti kamu lagi. Jadi move on boleh, tetapi harus tetap sendiri dulu gitu, karena belum tentu ya nanti kamu langsung mendapatkan orang yang tepat untuk kamu gitu. Jadi itu sih alasan yang membuat kamu itu sulit banget move on dari dia ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu ya. Intinya ikuti saja alurnya, jangan terlalu terburu-buru gitu. Kalau memang masih sering ingat dia, ya biarkan, doakan saja yang baik-baik ya. Mudah-mudahan doa baik itu bisa kembali sama kamu. Tidak ada yang perlu kamu usahakan lagi untuk kamu harus kembali sama dia, atau mungkin untuk dia bisa kembali sama kamu, nggak perlu lagi ya. Karena dia juga bukan yang terbaik untuk kamu, dia juga bukan orang yang tepat untuk kamu, dan bahkan kalau kamu kembali lagi sama dia, kamu akan sakit hati lagi oleh dia ya. Intinya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti inilah pembacaan kita tentang kenapa kamu itu sulit move on dari dia. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, perlu saya ingatkan, kartu hanya gambaran ya. Jadi ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya.
Dan ini juga energinya banyak orang, jadi kalau nggak cocok di kamu berarti ini bukan untuk kamu. Oke, di sini ada 3 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Ada Taurus, ada Virgo, dan yang terakhir ada Cancer. Ya, aku ulangin ya zodiaknya ya, yang cenderung Taurus, terus Virgo dan Cancer ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.